Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan atau membahas lebih lanjut terkait distribusi probabilitas kontinu. Di sini saya tidak sendiri, namun saya bersama rekan-rekan saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan untuk memperkenalkan rekan-rekan saya juga. Saya Adwazal Nafisa dengan NIM 149. Lalu ada rekan saya bernama Ardea Aurelia Putri dengan NIM 007. Selanjutnya ada Nur Aziza dengan NIM 103. Lalu selanjutnya ada Cindy Nur dengan NIM 013. Lalu selanjutnya ada Nazwa Syafarani dengan NIM 004. Selanjutnya kami akan membahas lebih lanjut dibantu dengan rekan saya. Distribusi peluang itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yakni ada distribusi probabilitas Diskert, di mana distribusi yang digunakan untuk menunjukkan nilai dan besar peluang yang muncul dari suatu variabel acak. Yang kedua ada distribusi probabilitas kontinu, di mana distribusi yang digunakan untuk menunjukkan nilai dalam suatu interval tertentu. Selanjutnya ada ciri-ciri dari distribusi peluang sendiri. Yang pertama yakni ada ciri-ciri distribusi probabilitas kontinu. Yang pertama yakni variabelnya itu berupa angka tertentu yang terpisah dan bulat, bukan berupa interval atau desimal acak. Yang kedua itu dapat dihitung karena jumlahnya kemungkinannya itu terbatas atau bisa didaftar satu persatu. Yang ketiga yakni setiap nilai variabelnya itu memiliki nilai peluang masing-masing. Yang keempat yakni total probabilitas dari semua kemungkinan nilai hasilnya itu harus sama dengan 1. Selanjutnya ada ciri-ciri probabilitas Diskert. Nah, yang pertama nilainya itu dapat berupa angka apa saja dalam suatu rentang. Yang kedua, perhitungan peluangnya itu berdasarkan luas daerah di bawah kurva distribusinya. Dan yang ketiga yakni peluang di suatu nilai tertentu adalah 0. Jadi perhitungannya itu adalah bentuk rentang nilai atau interval. Kesimpulannya, distribusi probabilitas Diskert itu dipakai untuk hal-hal yang nilainya pasti, angkanya berupa bilangan bulat dan bisa kita hitung satu-satu. Nah, contohnya itu seperti jumlah anak dalam keluarga atau angka yang muncul saat kita melempar dadu. Nah, sedangkan untuk distribusi probabilitas kontinu itu dipakai untuk hal-hal yang nilainya berada di dalam suatu rentang atau interval tertentu. Angkanya itu berupa pecahan atau desimal karena diperoleh dari hasil pengukuran. Contohnya sendiri seperti mengukur berat badan seseorang atau mencatat durasi waktu perjalanan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis distribusi. Yang pertama di kelompok Diskert sendiri itu ada model seperti binomial, geometrik, Bayesian, hipergeometrik, binomal negatif, Diskret uniform, dan multinominal. Nah, sedangkan di kelompok kontinu pilihannya itu jauh lebih banyak. Ada distribusi normal, uniform, Erlang, gamma, beta, eksponensial, Weibull, log normal, distribusi T, distribusi F, dan chi-square. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu definisi distribusi seragam kontinu. Nah, distribusi seragam kontinu adalah distribusi probabilitas di mana setiap nilai dalam interval itu memiliki peluang yang sama. Jadi, distribusi seragam kontinu itu jenis distribusi peluang pada data kontinu, yang arti kondisinya itu semua nilai dalam suatu batas tertentu mempunyai kesempatan yang sama untuk muncul. Jadi, distribusi ini itu digunakan saat tidak ada nilai yang dianggap lebih sering atau lebih penting dibanding nilai lainnya dalam rentang tersebut. Jadi bisa dibilang secara mudahnya itu distribusi seragam kontinu menunjukkan keadaan yang merata atau adil. Jadi setiap angka yang ada di dalam interval memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, distribusi ini itu sering digunakan dalam statistika, simulasi, dan perhitungan peluang untuk menunjukkan kondisi yang peluangnya tersebar secara merata. Di presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang distribusi seragam kontinu secara dasar. Misalkan dalam sebuah kondisi di mana kemungkinan nilai dalam suatu batas rentang tertentu itu memiliki kesempatan atau peluang yang sama persis untuk terjadi, sehingga tidak ada nilai yang lebih diunggulkan. Nah, dalam rentang ini biasanya kita akan simbolkan dengan titik terkecil A sampai titik terbesar B. Untuk menghitung karakteristik data pada model tersebut, itu biasanya kita akan menggunakan dua rumus. Yang pertama yakni ada rata-rata, di mana tinggal kita jumlahkan antara batas bawah dan batas atasnya lalu dibagi dengan 2. Yang kedua yakni ada standar deviasi. Nah, standar deviasi sendiri itu untuk melihat sebaran datanya. Rumusnya sendiri itu adalah akar dari kuadrat selisih jarak rentang dibagi dengan 12.
Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang perhitungan dan contoh soal distribusi seragam kontinu. Nah, kita mengulang dari apa yang Ibu Ardia jelaskan. Distribusi seragam kontinu itu adalah distribusi di mana probabilitas setiap hasilnya itu akan sama dalam setiap interval tertutup. Nah, sederhananya ini adalah kondisi di mana peluang kejadiannya itu sama besar setiap titik dalam sebuah rentang. Nah, tidak ada area yang lebih spesial atau yang lebih mungkin terjadi dibanding area lainnya. Jadi itu semuanya itu punya kesempatan yang sama. Nah, di sini kita akan belajar tentang fungsi kepadatan peluang atau biasa disebut probability density function distribusi seragam dengan rumus Fx sama dengan 1/A min B untuk A hingga B. Nah, dengan keterangan B itu merupakan titik akhir atau batas atas dan A itu merupakan titik awal atau batas bawah. Yang artinya tinggi grafiknya itu selalu sama dari awal hingga akhir karena peluangnya itu konstan, yaitu sama. Untuk probabilitas dalam rentang tertentu yaitu dapat disimbolkan dengan X1 dan X2 dihitung dengan rumus peluang nilai X berada di antara A hingga B sama dengan X2 min X1 per B min 1 dengan keterangan X merupakan variabel acak kontinu, A merupakan interval batas bawah, dan B merupakan interval batas atas, dan X1 dan X2 merupakan subinterval di dalam A dan B yang ingin dicari peluangnya. Baik, agar kita lebih memahami dari rumus yang Ibu jelaskan, kita akan masuk ke contoh soal yang Ibu buat. Nah, di sini ada soal, di sini ada sebuah perusahaan bus mengklaim bahwa waktu tunggu penumpang di halte bersifat kontinu dan terdistribusi seragam antara 5 menit sampai 15 menit. Nah, kita disuruh menghitung rata-rata waktu tunggu dan probabilitas seseorang jika penumpang menunggu selama 7 hingga 10 menit. Baik, di soal sudah ada yang beberapa yang kita ketahui nih. Kita cari apa yang kita ketahui dulu ya. Nah, langkah pertama menghitung adalah kita mencari apa saja yang sudah diketahui. Tadi batas bawahnya atau A kita ketahui 5, batas atasnya kita ketahui tadi berapa? 15. Untuk X1 tadi juga kita ketahui, X1 nya berapa? Betul, 7. X2 nya 10. Nah, setelah kita mengetahui apa saja yang diketahui, kita bisa langsung menjawab. Tadi yang ditanyakan pertama adalah rata-rata. Nah, dengan rumus yang sudah dijelaskan Bu Ardia tadi, rumusnya adalah mu sama dengan A plus B dibagi 2. Langsung saja kita masukkan mu sama dengan A plus B dibagi 2 sama dengan, kita masukkan angkanya 5, A nya 5, B nya 15 dibagi 2 sama dengan 20 dibagi 2. Kita ketahui mu sama dengan 10, jadi rata-ratanya itu 10. Selanjutnya kita bisa menghitung probabilitas peluang jika seseorang penumpang menunggu selama 7 hingga 10 menit. Nah, peluang nilai X berada di antara 7 sampai 10 sama dengan, kita tulis dulu ya rumusnya. Nah, di sini kita akan mencari probabilitas peluang 7 hingga 10 menit. Oke, kita masukkan rumusnya yaitu X2 min X1 dibagi tadi apa? B min A sama dengan, tinggal kita masukkan tadi diketahui. Tadi X2 nya berapa? 10. Betul, 10. X1 nya 7. Maaf. 7. Tadi B nya berapa? Betul, B nya 15 dikurangi A nya tadi 5. Jadi 3 per 10 atau 0,3. Jika di peluang lebih familiar akan persen, maka kita akan ubah menjadi persen, yaitu 30%. Nah, ini peluangnya, sedangkan tadi mu-nya kita ketahui 10.
Nah, dari contoh soal perhitungan yang sudah kita kerjakan, dapat kita simpulkan dari seluruh kemungkinan waktu tunggu bus, yaitu antara menit ke-15 hingga menit ke-15, peluang atau kemungkinan seseorang penumpang akan menunggu tepat di dalam rentang waktu 7 hingga 10 menit adalah sebesar 30%. Nah, dari hasil dan kesimpulan yang sudah kita ambil, kita dapat membuat grafik seperti next slide. Untuk mengetahui fx-nya, nah atau tingginya, kita itu dapat cari menggunakan rumus yang sudah kita jelaskan tadi, yaitu probabilitas kepadatan peluangnya, yaitu rumus fungsi kepadatan peluangnya yaitu 1 per B min A. Nah, langsung kita masukkan saja angkanya, yaitu 1 per 15 min 5 sama dengan diketahui 1 per 10, yaitu 0,1. Nah, jadi bisa kita lihat dan seperti yang kita pelajari dari awal hingga akhir, tingginya itu konstan atau sama dari awal hingga akhir. Artinya dari menit 7 hingga ke 10 waktu menunggu seseorang itu persentasinya itu sama, yaitu 30%. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri dari distribusi probabilitas normal. Yang pertama itu ada disusun dari variabel random continue, yang artinya distribusi normal ini digunakan untuk data yang bersifat kontinu, yaitu data yang nilainya bisa berada di mana saja dalam suatu rentang tertentu dan dapat memiliki angka desimal. Contoh yang dapat kita ketemui di kehidupan sehari-hari yaitu tinggi badan, berat badan, waktu, suhu, nilai ujian, dan kecepatan. Lalu data ini tuh tidak terbatas hanya pada angka bulat, jadi dia tuh bisa pecahan, misalnya kayak 165,5 cm, lalu kalau enggak 72,8 kg, seperti itu. Nah, dengan hal tersebut, distribusi normal itu cocok untuk nunjukin data yang berubah secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu ada kurva distribusi normal mempunyai satu puncak atau disebut unimodal. Nah, kurva distribusi normal itu hanya memiliki satu puncak tertinggi. Lalu titik puncak ini nunjukin nilai yang paling sering muncul atau paling banyak dimiliki oleh data. Jadi artinya data itu ngarah pada berkumpul di bagian tengah, sedangkan semakin jauh dari tengah, nah maka jumlah data itu semakin sedikit. Contohnya itu pada tinggi badan siswa di sekolah, kayak kasusnya tuh seperti kayak sebagian besar tuh siswa memiliki tinggi yang mendekati rata-rata, hanya sedikit yang terlalu tinggi atau terlalu pendek, seperti itu. Lalu karena hanya memiliki satu puncak, distribusi normal itu disebut unimodal, yaitu mempunyai satu pusat konsentrasi data. Yang ketiga itu ada kurva berbentuk simetris dan menyerupai lonceng, hingga mean, median, dan modus terletak pada satu titik. Artinya bentuk distribusi normal itu menyerupai lonceng dan memiliki sisi kiri serta kanan yang seimbang atau simetris. Maksudnya itu jumlah data di sebelah kiri rata-rata hampir sama dengan jumlah data di sebelah kanan rata-rata. Jadi bentuk kurva itu berwujud seimbang. Pada distribusi normal, mean itu disebut rata-rata, lalu median itu disebut nilai tengah, dan modus itu nilai yang paling sering muncul. Nah, tiga hal tersebut itu berada pada titik yang sama, yaitu tepat di tengah kurva. Lalu kondisi ini tuh nunjukin bahwa pusat data itu benar-benar berada di tengah, dan penyebaran data itu terjadi secara merata ke kedua sisi. Contohnya itu pada nilai ujian, kasusnya itu seperti ini. Jadi sebagian besar siswa mendapat nilai sedang, lalu sedangkan hanya sedikit yang nilainya sangat rendah atau sangat tinggi. Setelah itu yang keempat ada kurva normal dibentuk dengan N yang tak terhingga. Jadi huruf N itu nunjukin kondisi jumlah data atau sampel. Jadi pada distribusi normal, kurva itu dianggap terbentuk dari jumlah data yang sangat banyak, bahkan mendekati tak terhingga. Nah, semakin banyak data yang dikumpulkan, maka bentuk kurva akan semakin halus, semakin simetris, dan semakin mendekati bentuk lonceng sempurna. Jadi, karena itu distribusi normal itu sering muncul pada penelitian atau pengamatan dengan jumlah data besar. Misalnya kayak hasil dari suatu survei, pengukuran pada produksi, atau data nilai siswa dalam satu negara. Inti
Intinya jadi kayak semakin banyak data yang dianalisis, maka semakin jelas pola distribusi normalnya. Lalu yang terakhir itu ada bagian ujung atau ekor kurva makin mendekati garis horizontal saat jaraknya sekitar 3 simpangan baku ke kanan dan kiri dari rata-rata. Jadi pada distribusi normal itu, bagian ujung kurva itu disebut ekor kurva. Diingat ya, jadi ujung kurva itu disebut ekor kurva. Jadi semakin jauh dari rata-rata, tinggi kurvanya itu akan semakin rendah. Maksudnya adalah kemungkinan munculnya data yang sangat jauh dari rata-rata semakin kecil, tetapi tetap mungkin terjadi. Nah, ekor kurva itu terlihat seperti mendekati garis horizontal atau sumbu X. Apalagi setelah melewati sekitar 3 simpangan baku dari rata-rata. Lalu tapi yang sebenarnya itu adalah kurva itu tidak pernah benar-benar menyentuh garis tersebut dan tetap memanjang terus tanpa batas. Jadi dia tetap manjang dan tidak menyentuh garis kurva tersebut. Lalu contoh kasusnya itu ketika orang dengan tinggi badan sangat ekstrim, jumlahnya sangat sedikit, tetapi tetap ada kemungkinan yang ditemukan. Nah, hal itu tuh nunjukin bahwa dalam distribusi normal data ekstrim itu sangat jarang terjadi, tapi pada peluangnya tidak pernah benar-benar nol. Baik, jadi di sini kita akan membahas apa itu skor Z atau Z-score. Jadi Z-score itu dalam pengertian rincinya, dia itu pengukuran statistik yang menggambarkan hubungan suatu nilai dengan rata-rata sekelompok nilai. Z-score ini diukur dalam bentuk deviasi standar dari mean. Nah, jika skor Z adalah 0, hal ini tuh nunjukin bahwa skor titik data sama dengan skor rata-rata. Nah, skor Z sebesar 1,0 itu nunjukin nilai yang merupakan satu standar deviasi dari mean. Lalu skor Z itu bisa positif atau negatif. Nah, dengan nilai positif itu nunjukin bahwa skor berada di atas rata-rata dan skor negatif itu nunjukin skor di bawah rata. Nah, ayo kita bahas lebih lanjut. Jadi kalau misalnya awalannya itu Z-score itu cara dalam statistika untuk mengetahui seberapa jauh suatu data dibandingkan dengan nilai rata-rata dalam sebuah kelompok data. Nah, jarak tersebut itu dihitung menggunakan satuan simpangan baku atau standar deviasi. Nah, kalau secara sederhananya itu Z-score itu membantu kita memahami apakah suatu nilai itu termasuk dalam rata-rata, di atas rata-rata, atau di bawah rata-rata. Nah, dari yang kayak positif atau negatif seperti itu. Nah, selain dari yang disampaikan sebelumnya, Z-score itu juga nunjukin seberapa jauh perbedaan nilai tersebut dari rata-ratanya. Kayak contohnya itu rata-rata nilai ujian di kelas ada 80. Nah, jika ada siswa yang mendapat nilai 90, maka siswa itu tuh dianggap lebih tinggi dari rata-rata. Jadi Z-score itu digunakan untuk melihat apakah nilai 90 itu sedikit lebih tinggi dari rata-rata atau jauh lebih tinggi dibanding siswa lainnya. Lalu fungsi Z-score itu membandingkan posisi suatu data. Jadi mengetahui apakah suatu nilai tersebut tinggi atau rendah dan melihat apakah data tersebut normal atau termasuk data ekstrim. Nah, karena menggunakan standar deviasi, Z-score itu membuat data lebih mudah dibandingkan jadi Z-score itu membuat data lebih mudah dibandingkan. Jadi meskipun berasal dari kelompok yang berbeda. Nah, arti nilai Z-score sendiri itu, Z-score sama dengan 0. Jadi kalau Z-score-nya itu nilainya 0, berarti nilai seseorang sama persis dengan nilai rata-rata kelompoknya. Contoh kasusnya itu kayak rata-rata tinggi badan di kelas itu 165 cm. Nah, ada juga siswa dengan tinggi 165 cm juga. Nah, artinya itu tinggi siswa itu termasuk normal atau pas di tengah rata-rata, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari rata-rata teman-temannya. Lalu kalau Z-score positif itu artinya itu nilai tersebut lebih tinggi dari rata-rata. Jadi semakin besar angka positifnya, maka semakin jauh nilai di atas rata-rata. Lalu di sini ada contoh dari Z-score positif, yaitu kasusnya seperti kayak rata-rata nilai ujian kelasnya itu 75. Nah, seorang siswa itu dapat nilainya 90. Nah, karena nilainya lebih tinggi dari kebanyakan teman-temannya, maka Z-score
positif, Z-score-nya itu disebut Z-score positif. Kayak contohnya itu Z-score lebih dari positif 1, artinya itu nilainya sedikit lebih tinggi dari rata-rata. Lalu Z-score positif 2, artinya itu nilai jauh lebih tinggi dari rata-rata. Jadi intinya itu nilai positif itu nunjukin data berada di atas rata-rata. Lalu Z-score negatif itu berarti nilai negatif, artinya nilai tersebut itu berada di bawah rata-rata. Jadi semakin kecil atau semakin negatif angkanya, berarti nilainya itu semakin jauh di bawah rata-rata. Contoh kasusnya itu kayak rata-rata berat badan 60 kilo, tapi seseorang itu memiliki berat badan 50 kilo. Nah, karena beratnya lebih rendah dari rata-rata, itu tuh disebutnya Z-score negatif. Jadi kayak Z-score Z-score negatif 1 itu tuh artinya nilainya sedikit di bawah rata-rata. Lalu kalau Z-score negatif 2 artinya jauh lebih rendah dari rata-rata. Jadi secara sederhananya nilai negatif itu nunjukin data berada di bawah rata-rata. Nah, singkatnya ya biar bisa diingat, kalau Z-score itu artinya nilai sama dengan rata-rata. Kalau Z-score positif artinya itu nilainya di atas rata-rata. Lalu kalau Z-score negatif itu artinya nilainya di bawah rata-rata. Jadi semakin besar angka Z-score, maka semakin jauh posisi dari rata-rata kelompoknya. Lalu kalau Z-score itu penting karena membantu kita memahami posisi suatu data dengan lebih jelas, bukan hanya melihat angka biasa. Jadi contohnya kayak nilai 85 mungkin terlihat bagus, tapi jika rata-rata kelas 95, maka nilai 85 itu sebenarnya termasuk rendah. Nah, sebaliknya jika rata-rata kelasnya 70 nilainya itu, nah nilai 85 itu termasuk sangat tinggi. Jadi Z-score itu ngebantu kita untuk melihat suatu nilai berdasarkan kondisi kelompok datanya, bukan hanya melihat angkanya saja. Saya akan menjelaskan mengenai skor Z. Materi ini digunakan dalam statistika untuk menentukan posisi suatu data dibandingkan dengan rata-rata dalam suatu kumpulan data. Dengan menggunakan skor Z, kita bisa menilai apakah suatu nilai itu lebih tinggi, lebih rendah, atau hampir sama dengan rata-rata. Selanjutnya, definisi dan metode perhitungan nilai Z. Nah, nilai Z sendiri merupakan skor standar yang digunakan untuk mengubah nilai data menjadi suatu distribusi normal yang standar. Dalam dunia statistika, nilai ini berguna untuk memahami posisi data tertentu relatif terhadap nilai data lain. Rumus untuk menghitung skor Z sendiri adalah nilai individu atau X dikurangi dengan rata-rata atau mu dibagi dengan simpangan baku. Selanjutnya ada contoh kasus. Misalkan diketahui nilai rata-rata ujian adalah 70. Nah, simpangan bakunya diketahui 10. Dan seorang murid mendapatkan nilai 85. Maka kita hitung nilai skor Z-nya adalah yang pertama, kita kurangkan nilai siswa tersebut, yakni siswa tersebut mendapatkan nilai 85 dan mendapatkan rata-rata sebesar 70. Kita kurangkan 85 dikurangi 70 sama dengan 15. Selanjutnya, untuk mengetahui skor Z, langkah selanjutnya adalah hasil dari pengurangan tersebut, yakni 15 dibagi dengan simpangan bakunya, yaitu 10. Jadi skor Z-nya diperoleh 1,5, dimana artinya hasil ini itu adalah nilai siswa tersebut berada pada 1,5 simpangan baku di atas rata-rata kelompoknya. Semakin besar atau semakin kecil skor nilai Z, semakin jauh posisi data tersebut dari rata-rata. Nah, nilai skor Z tidak selalu mengindikasikan suatu yang positif atau negatif, tetapi hanya menjelaskan kedudukan suatu data dalam distribusi. Sebagai contoh, jika skor Z bernilai positif, itu berarti data yang berada di atas rata-rata itu menunjukkan data berada
di bawah rata-rata. Oleh karena itu, skor Z sangat berguna untuk menganalisis dan memahami data dengan lebih jelas. Selanjutnya ada pemanfaatan skor Z dalam kehidupan sehari-hari. Skor Z memiliki beberapa keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, digunakan dalam evaluasi kesehatan, yakni untuk melihat kondisi pasien dibandingkan dengan standar umum. Digunakan dalam penilaian hasil uji untuk menentukan posisi nilai seseorang dibandingkan rata-rata, yakni selanjutnya membantu dalam pengambilan keputusan berdasarkan bisnis analisis data, dan dipakai dalam pengukuran potensi investasi serta perdagangan untuk menilai tingkat risiko dan keuntungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa skor Z adalah salah satu metode dalam statistika untuk mengetahui posisi suatu data terhadap rata-rata kelompoknya. Dengan memahami skor Z, kita dapat menganalisis data dengan lebih efisien dan akurat. Baik, selanjutnya ada materi tentang probabilitas di antara dua titik pada distribusi normal. Jadi, untuk mencari probabilitas bahwa suatu pengamatan berada di antara dua titik, yakni titik X1 maupun X2, kita harus mengubah nilai X1 dan X2 menjadi skor Z1 dan juga Z2. Dan juga kita akan mencari luas di bawah kurva normal standar menggunakan tabel Z atau fungsi integrasi. Berikutnya ada contoh soal. Diketahui nilai rata-ratanya itu sebesar 70 dan standar deviasinya sebesar 10. Yang ditanya peluang nilai antara 70 sampai 85. Maka langkah pertama yang kita akan lakukan adalah mengubah ke dalam Z, yakni Z1 sama dengan peluang nilai awal dikurangi nilai rata-rata per standar deviasi. Nah, untuk Z2-nya Z2 sama dengan peluang akhir dikurangi nilai rata-rata per standar deviasi. Maka berubah menjadi Z1 sama dengan 70 dikurangi 70 per 10 sama dengan 0. Lalu untuk Z2-nya 85 dikurangi 70 per 10 sama dengan 1,5. Lalu langkah selanjutnya kita akan melihat ke tabel Z. Karena Z1 nilainya itu 0, jika dilihat pada tabel Z, nilainya itu akan berubah menjadi 0,5. Nah, lalu pada Z2 karena nilainya itu 1,5, kalau dilihat dari tabel Z, maka nilainya akan berubah menjadi 0,9332. Lalu langkah terakhir kita akan menghitung probabilitasnya, yakni peluang di antara 70 dan 85 sama dengan 0,9332 dikurangi 0,5 hasilnya 0,4332. Jadi peluang nilai yang berada di antara 70 dan 85 itu sebesar 0,4332 atau jika diubah menjadi persen menjadi 43,32%. Selanjutnya kita akan lihat kurvanya. Karena nilainya itu 0,4332, maka yang di blok kuning pada kurva itu adalah hasil peluang nilai di antara 70 dan 85. Jadi kesimpulannya, distribusi probabilitas itu terbagi jadi dua jenis, yakni discrete dan juga kontinu. Distribusi discrete itu memuat nilai-nilai tertentu yang bisa diambil dari variabel acak beserta peluangnya. Biasanya itu berupa nilai yang dapat dihitung, terbatas maupun tidak terbatas. Sementara itu, distribusi kontinu digunakan untuk variabel yang nilainya itu berada dalam suatu interval dan dapat diukur. Nah, salah satu contohnya itu distribusi seragam, di mana setiap nilai dalam suatu rentang itu memiliki peluang yang sama. Berbeda dengan itu, distribusi normal bentuknya itu kurva lonceng yang simetris dengan satu puncak di tengah sebagai nilai rata-rata. Baik, sekian penjelasan dan pembahasan pada materi kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti. Terima kasih sudah menonton dan disimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.